Kami laut kaya, kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi bukan kami punya semua anugerah itu. Kami cuma berdagang buah-buah pinang. Ini sekedar senang-senang dari jawaban, tapi kemudian di ujungnya nanti ternyata juga tidak terbukti. Lebih baik pelan-pelan kita ini. Yang jelas sudah berita dia harus ada solusi. Siap. Jadi tidak ada lagi mengambang-mengambang kayak kemarin yang masih mengambang dan ketidakpastian. Nah, ini harus ada berita dia harus ada kepastian. Jadi bagaimana jangan membuat yang terbaik yang bisa menyenangkan semua pihak. Itu yang pertama kami, jadi pertama kita minta maaf, tapi kita datang ke sini sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Terus yang kedua, kalau memang seperti itu kira-kira hari-hari ini ke depan kita bisa dapat keterangan itu di kapan. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusus menyangkut masalah ini, itu apakah ke Bapak kita datang untuk mendapatkan obat atau kepada siapa? Kalau ini Pak Sekret tidak ada semua, saya pun bersama saya sudah ada jadi memang sudah sampaikan tadi, sudah kita mencoba mengoreksi kembali mana yang menjadi tanggung jawab provinsi. Ini kan ada provinsi, ada kabupaten kota. Iya, benar. Kita tidak bisa akan masuk ke ranahnya kabupaten kota. Kemudian dialami oleh kami temukan ada ketidakbenaran yang BKD dan kami sangat tidak percaya dengan BKD karena ketidakpercayaan itu didasari juga ketidakpastian nasib mereka itu dari tahun 2013 sampai saat ini 2020, sehingga kita datang ke sini itu dengan harapan agar langsung di. Sekarang urusan itu sudah tidak murni lagi tanggung jawab BKD, sudah Nah, itu jadi harapan kami. kita semua terpilih untuk bahas soal itu. Tidak BKD sendiri yang jadi punya jawaban kita. Karena kita tim ada aspek satu, jadi aspek satu, aspek dua, juga hukum, inspektur, kemudian ada keuangan, yang BKD itu minta untuk tadi dan solusi. Terima kasih. Memang itu jadi harapan kami karena yang paling dekat adalah beliau BKD itu bisa menyampaikan surat permohonan pengaduan itu palsu karena tanda-tangan palsu, padahal nomor itu dari kementerian. Artinya kita melihat BKD ini tidak tumbuh sama sehingga memang kita sangat mengharapkan mendapatkan langsung dari Bapak. Jadi surat itu kita sudah boleh surat kita bagaimana dalam prosesnya tidak menerima, tapi surat itu benar tidak ada palsu, tidak ada yang ternyata biasanya harus lagi BKD tanah di BKD kita akan tangkap tidak tapi bukan surat kebenaran. Karena
itu undang-undang itu yang di Papua ini dari 2013 ke 2020 belum ada satu daerah. Jadi kita harapkan dulu ya. Terus yang kita cari yang terbaik gimana supaya dari para mari mencari tujuan supaya semua Tuhan dengan kita. Ya, kita tujuan supaya kita lama pasti hasil melanjutkan pada kita cepat dan hasilnya tidak ada masalah. Ya, iya. Tidak tahu. Kira-kira
Baik teman-teman, terima kasih kan tunggu sampai malam, kan luar biasa. Jadi tadi kami sudah bertemu langsung dengan Bapak Musaad. Kebetulan kemarin itu orang punya dokumen progres perjuangan, tuntutan dan dasar hukum itu diserahkan kepada Pak Wakil Gubernur, dan beliau langsung menyerahkan kepada Pak Musaad untuk buat telahan. Setelah telahan itu dibuat akan disampaikan lagi kembali kepada Pak Wakil Gubernur untuk memberikan kebijakan buat kami. Hari ini kami tunggu sampai malam, sudah bertemu dengan Pak Musaad, dan Pak Musaad menyampaikan bahwa untuk memutuskan langsung terkait dengan nasib kami itu tidak mudah, karena kemarin baru serahkan, dengar dulu itu tunggu sampai capek, tapi tong harus sabar kemarin tong baru serahkan, ini masalah menyangkut ada peraturan, ada menyangkut keuangan, jadi dong memang harus bahas, tong harus kasih waktu juga untuk orang. Nah, nanti untuk lebih rincinya tuh mungkin kakak bisa bicara, bisa sampaikan ke teman-teman menyangkut hal-hal yang teknis dengan koordinasi. Oke, selamat malam semua. Hormat buat kawan-kawan karena masih bisa tahan sampai saat ini. Benar, ini kawan-kawan punya nasib dan itu sudah yang harus kawan-kawan buat. Tapi prinsipnya kawan-kawan perjuangkan ini tidak salah karena dasar hukumnya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita ketemu dengan Pak Musaad dan kita sampaikan, bertanyakan beberapa hal dan beliau jawab. Yang pertama, surat permohonan dari Gubernur pertanggal 13 Februari 2020 tentang permohonan pengangkatan honorer menjadi PNS di tahun 2020 itu sah ya. Jadi menyangkut keterangan dugaan pemalsuan yang disebutkan oleh BKD itu murni pembohongan publik. Sangat mungkin bisa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Sekretaris, surat yang kita kasih kemarin itu karena setelah kita kasih ke Pak Wakil Gubernur, beliau serahkan ke Pak Musaad. Kemarin memang Pak Wakil Gubernur bilang di depan semua honorer kalau hari ini saya ambil kalian punya aspirasi, besok Selasa saya akan lihat dan hari Rabu saya kasih jawaban. Itu kan yang dia sampaikan toh. Dan itu yang jadi alasan kita datang ke sini hari ini. Tapi setelah kita cross check ke Pak Musaad, tadi beliau bilang kita masih harus rapat besar untuk kemudian melihat ini karena ada berkaitan dengan masalah keuangan, kemudian juga PNS, kemudian juga tidak hanya teman-teman yang di provinsi, tapi rupanya ada juga yang di dinas-dinas provinsi. Itu kan harus ada koordinasi antara lembaga ya, instansi di dalam, sehingga itu menjadi alasan mereka akan membahas lagi. Gitu. Nah, alasan membahas lagi itulah yang buat hanya waktu 1 hari di hari Selasa itu tidak bisa. Sehingga dia masih butuh beberapa hari, begitu. Masih butuh beberapa hari itu untuk kemudian melakukan teliti lebih jauh lagi. Nah, itu yang nanti mereka akan lakukan. Dan untuk kemudian mendapatkan kerja itu, menurut beliau tadi, mereka akan kerja dalam 1 minggu ini. 1 minggu ini ya. Begitu. Jadi kita bisa pikir saja kalau 1 minggu ini hari Rabu. Rabu depan. Teman-teman lincah. Kalau memang sudah langsung simpulkan begitu. Tapi yang kamu dengar saya bicara dulu ya. Ini hari Rabu.
Kamis, Jumat, Sabtu itu mereka akan bahas tentang itu tadi. Dan semoga hari Senin mereka kasih ke Pak Wakil Gubernur dan kita bisa dapat jawaban di hari tadi Rabu tadi toh. Oke, gitu. Nah, itu tadi juga yang kita minta ke Bapak Musa'ad untuk kita bisa dapat kejelasan kapan. Baru beliau bilang, oke, nanti hari Rabu baru teman-teman datang lagi ke sini untuk mendapatkan kepastian dan jawaban kepastian. Begitu ya. Nah, itu sudah hal yang keempat tadi ya. Ketiga. Jadi hari Rabu depan baru kita datang lagi ke sini untuk mendengar jawaban. Begitu. Nah, selanjutnya juga tadi sudah disampaikan terkait data yang kita kasih itu kan bukan hanya kawan-kawan yang di provinsi saja, tapi juga kabupaten dan kota. Memang tadi beliau bilang ada kewenangan yang berbeda ya antara provinsi, kota dan kabupaten. Gitu. Tapi pada prinsipnya menurut beliau karena Pak Wakil bilang kita berusaha untuk menyelesaikan dan harapannya ada solusi, maka mereka akan pikirkan itu juga. Begitu. Jadi semoga nanti di hari Rabu itu juga kita bisa dapat jawaban terkait teman-teman yang di kota dan kabupaten. Begitu. Nah, itu apa yang sudah tadi disampaikan langsung oleh Pak Musa'ad kepada kami. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Selanjutnya dari saya mohon untuk tetap semangat buat kawan-kawan. Dan kalau kita jalan seperti begini, bukan hanya pengurus saja, bukan hanya LBH saja, tapi kita kalau jalan semua sama-sama, itu ada kemungkinan apa yang kita inginkan itu akan dijawab dengan baik. Begitu. Dan intinya terakhir yang saya mau kasih tahu, apa yang kawan-kawan perjuangkan itu hal yang dijamin ya, jelas berdasarkan SK pengangkatan honorer. Kawan-kawan ini sudah terikat langsung nih, dengan dinas maupun provinsi, dinas baik kabupaten ataupun kota dan juga provinsi di tempat kawan-kawan kerja. Atas dasar itu yang kemudian membedakan kawan-kawan dengan yang tes CPNS di jalur umum sana. Kalau yang di jalur umum dorang itu lain dengan kawan-kawan ini. Kawan-kawan ini punya hubungan yang sangat dekat sehingga kemarin Pak Wakil bilang ini sebenarnya masalah saya punya rumah tangga. Ya. Begitu. Dengan itu saya mau kasih tahu kalau jangan sedikit goyang ataupun takut ataupun apapun. Karena kawan-kawan masuk ke dalam keluarga ini dan kita sedang minta kawan-kawan punya hak. Begitu. Mungkin itu saya dari saya. Hormat buat kawan-kawan. Mari kita nanti jalan sama-sama tuh. Izin teman-teman saya bicara. Ini kalau melihat penyampaian dari Bapak Musa'ad sudah seperti ini, sudah pasti akan ada klarifikasi ke dinas masing-masing. Saya minta koordinator-koordinator itu pegang itu semua teman-teman yang sudah terdata, jangan sampai hilang. Jaga mati itu kepegawaian masing-masing. Kalau ada kesulitan, mari kita sama-sama bergerak ke SKPD tertentu yang mendapatkan kesulitan, kita labrak semua di situ. Jangan sampai ada nama-nama baru ataupun nama-nama yang jadi teman-teman juga minta semua bergerak kontrol data itu. Ya itu saja yang penyampaian dari saya. Dikembalikan Pak Sekun. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah dengar ya. Yang terakhir koordinator semua bicara dulu ya, sabar sedikit. Baik, selamat malam semua. Ya. Terima kasih.
kasih untuk kita semuanya, kita harus tetap semangat ya. Iya, terima kasih juga untuk kata Direktur LBH. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekung tadi benar, sudah disampaikan Pak Musa. Apa yang disampaikan oleh kakak Direktur LBH tadi itu yang kakak pertanyakan langsung ke Pak As2. Dan jawabannya seperti tadi. Itu kemarin saya ada kasih tahu kita sebelum Wagub tutup, saya bilang kita semua tepuk tangan karena Pak Wagub bilang akan menyelesaikan persoalan ini. Gitu? Teman-teman semua tepuk tangan. Beliau janji hari ini kita mendapatkan hasil yang kemarin kita sampaikan. Tapi hari ini juga jawabannya seperti yang tadi kakak Direktur dan Pak Sekung sudah sampaikan bahwa akan ditelah dan Inspektorat, Papeda, Keuangan, Hukum, mereka akan duduk bersama untuk memutuskan bagian ini. Karena khusus provinsi persoalannya ada SK Gubernur, tapi juga SK kecil-kecil di luar. Maka menggarisbawahi bagian ini, apa yang disampaikan oleh Pak Sekung tadi dan Pak Sek IT tadi menggarisbawahi data, ada yang tembus pegawai, ada yang meninggal. Jadi mari kita melihat sama-sama data masing-masing koordinator SKPD. Tolong perhatikan bagian ini karena dalam waktu 1 minggu hak wewenang akan kembali ke SKPD masing-masing. Kakak tanya, persoalan ini kami sudah tidak percaya BKD. Mas 2 bilang masalah ini bukan lagi masalah BKD. Masalah ini sudah naik ke ranah yang di atas. Masalah ini sudah diintervensi langsung oleh pejabat-pejabat yang memegang provinsi. Untuk itu kita semua berdoa semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita perjuangkan bersama diberkati untuk menjadi hasil untuk kita sekalian. Untuk kabupaten kota, saya juga minta kepada Pak As2 tadi, saya minta surat pertanggungjawaban mutlak gubernur. Karena surat permohonan pengangkatan itu hanya untuk kami provinsi. Sedangkan surat pertanggungjawaban mutlak itu akan mengarungi teman-teman yang ada di kota dan kabupaten. Kita semua. Saya minta itu, beliau bilang bagian ini juga akan menjadi intervensi pejabat. Kakak tetap menuntut untuk 1 minggu dari sekarang, maka hari Minggu depan, hari Rabu depan, kita akan menerima jawaban di tempat. Terima kasih atas perhatian semua ibu-ibu yang sudah bawa anak, tapi juga yang tinggalkan anak-anak di rumah, bapak-bapak yang tinggalkan istri. Terima kasih untuk dikompakan, semangat semua. Saya berharap yang terakhir yang saya sampaikan, masing-masing koordinator SKPD khusus untuk provinsi, masing-masing koordinator SKPD tanggung jawab dulu untuk datang. Jangan kau bikin persoalan untuk saya, untuk tim, untuk koordinator, tapi juga untuk pendampingan hukum dan KPK. Data itu kau jaga baik, supaya besok jangan kita salah sama kau. Jangan kau salah sama orang dan kau salah sama pejabat orang, kau semua salah sama kau. Saya sudah bilang dari awal toh, tidak ada Anda yang bekerja di belakang saya sebagai saya bukan seorang pejabat. Kita
ketika berhubungan dengan data, saya tidak tahu kau kapan menyeret. Itu pejabat yang tahu. Buat yang terbaik untuk kita. Karena kita memperjuangkan nasib kita. Kemarin saya bilang masing-masing orang berjuang untuk kita. Kau berjuang untuk kau berdiri, saya berjuang untuk saya berdiri. Dengan caranya datang berdiri sama-sama. Itu saja dia bicara. Cara berjuang untuk kau datang, saya datang, itu tidak kuat. Kanton jalan cerita baku tipu di jalan sana. Rabu depan, ketika kita banyak, kita kuat, sesuatu akan terjadi. Kita akan memberikan kekuatan hukum untuk pendamping kita. Saya percaya. Usahakan Rabu depan lebih baik daripada ini lagi. Ya, harus. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pak Waimbo, kakak dua-dua, kakak Penataba, kakak Hedi, mereka selalu berdoa untuk kita bahwa tidak ada sesuatu yang jadi kita semua bergandengan tangan, kita melangkah maju dengan kekuatan satu, kita berhasil. Kemarin saya bilang kalau pertandingan bola tidak ada perjuangan yang tidak berhasil. Dalam pertandingan bola itu kalau yang lain saya lawan juara 1 berarti saya juara 2. Gitu. Tidak ada yang kalah total dan langsung bilang kamu tidak berhasil, semua tidak ada. Tuhan tetap perjuangan kita bersama. Terima kasih atas perhatian sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Direktur bersama dengan adik-adik di LBH yang selalu dengan setia bersama kami di sini. Tuhan memberkati. Selamat malam semua. Sampaikan salam untuk keluarga. Hari Rabu jam berapa? Jam 6 pagi. Tapi dalam jangka waktu dari hari ini sampai dengan hari Rabu, kami tim akan terus berkoordinasi. Sehingga dalam estimasi waktu yang dikasih ini, seandainya belum sampai hari Rabu sudah ada jawaban, nanti akan kami infokan. Mantap, Pak. Saya harap juga untuk teman-teman bersabar karena hari Rabu sesuai dengan jawaban Pak Asisten tadi. Orang cari caranya bagaimana supaya jangan ada PHP, memberi harapan palsu buat kita. Harus ada harapan yang pasti, makanya harus lama. Teman-teman bisa mengerti ya? Jadi hari Rabu itu estimasi waktu saja yang dikasih. Tapi kalau dalam beberapa hari ke depan sudah ada jawaban, nanti akan kami sampaikan. Buat teman-teman datang kita mendengar sama-sama. Begitu ya? Ya mungkin. Ada siapa yang bisa berdoa? Mari teman-teman semua. Betul.